Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan memaparkan hasil meresum analisis data penelitian dengan statistik, mulai dari bab 1 sampai bab 3. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novarias Anggunugrahini sebagai pemateri pertama. Saya Vina Salsabila sebagai pemateri kedua. Dan saya Febilisa Andriani sebagai pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan memaparkan kembali materi bab 1 yaitu statistik dan penelitian. Pengertian statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang data, yaitu seperti pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka. Terdapat 3 hal pokok yang terkandung dalam statistik. Yang pertama data, kedua pelakuan dari data, dan yang ketiga angka-angka. Selanjutnya yaitu pembagian statistik. Statistik terbagi dua berdasarkan cara pengolahan datanya, yaitu deskriptif, menggambarkan data dengan tabel, grafik, rata-rata, dan inferensial, menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Berdasarkan bentuk parameternya, ada parametrik untuk data normal, skala interval, atau rasio, dan non-parametrik yaitu untuk data tidak normal atau skala nominal atau ordinal. Dan ada fungsi statistik. Statistik berfungsi sebagai bank data untuk menyimpan informasi, quality control untuk menjaga mutu, alat analisis dalam pengolahan data, pemecahan masalah berdasarkan fakta, serta dasar keputusan yang rasional dan objektif. Selanjutnya, pengertian penelitian. Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu, sehingga dapat diperoleh sesuatu. Penelitian memiliki beberapa komponen, yaitu rasa ingin tahu sesuatu atau masalah, proses atau usaha untuk menyelesaikan suatu masalah, dan hasil pencapaian. Ada jenis-jenis penelitian. Yang pertama, berdasarkan hasil atau alasan yang diperoleh. Yang kedua, berdasarkan bidang yang diteliti. Yang ketiga, berdasarkan tempat penelitian. Yang keempat, berdasarkan teknik yang digunakan. Yang kelima, berdasarkan keilmiahannya. Yang keenam, berdasarkan bidang ilmu garapannya. Dan yang terakhir, berdasarkan tingkat eksplanasinya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian eksploratif untuk menggali pengetahuan baru. Yang kedua, verifikatif untuk menguji kebenaran teori atau hipotesis. Dan yang ketiga, developmental untuk mengembangkan atau menyempurnakan produk, teori, atau metode. Peranan penelitian. Penelitian mempunyai peranan untuk yang pertama, memecahkan permasalahan. Yang kedua, memberikan jawaban. Dan yang ketiga, menambah pengetahuan atau ilmu baru. Selanjutnya ada persyaratan penelitian. Yang pertama, penelitian harus ilmiah, yaitu objektif dan logis. Yang kedua, sistematis, berurutan dari masalah hingga kesimpulan. Serta yang ketiga, terencana, disiapkan dengan tujuan, metode, dan instrumen yang jelas. Konsep-konsep dasar penelitian. Konsep adalah gagasan utama tentang fenomena, sedangkan konstruk merupakan konsep abstrak yang diukur lewat indikator. Variabel adalah sesuatu yang berubah dan menjadi fokus penelitian. Hipotesis ialah dugaan sementara yang harus dibuktikan. Pengukuran adalah pemberian angka atau kategori pada variabel melalui skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Selanjutnya yaitu ada teknik penelitian, yaitu pengukuran menggunakan skala nominal seperti kategori tanpa urutan,
Ordinal seperti peringkat atau urutan, interval atau jarak sama tanpa nol mutlak, dan rasio jarak sama dengan nol mutlak. Pengukuran harus memenuhi syarat reliabilitas, konsisten, dan validitas tepat mengukur. Alat-alat pengumpulan data, alat yang digunakan meliputi tes atau soal tes, kuesioner atau angket, pedoman dokumentasi, pedoman wawancara, dan checklist. Dan juga terdapat prosedur penelitian. Prosedur penelitian meliputi 3 tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan laporan. Pada tahap ini, perencanaan peneliti menentukan masalah, hipotesis, dan desain penelitian. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan data sesuai metode. Tahap akhir adalah penulisan laporan yang memuat hasil analisis, interpretasi, dan kesimpulan penelitian. Dan yang terakhir yaitu hubungan antar statistik dengan penelitian. Statistik memiliki peranan penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai alat bantu pengolahan dan analisis data. Statistik digunakan untuk menentukan jumlah sampel penelitian, menguji validitas dan reliabilitas instrumen, menyajikan data dalam bentuk tabel maupun grafik, serta menganalisis data penelitian agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, saya Vina Salsabila sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi selanjutnya yaitu data penelitian. Baik, di sini ada pengertian data yaitu data merupakan bentuk jamak dari datum yaitu keterangan mengenai suatu hal yang dapat berupa fakta, simbol, angka, kode, atau informasi lain yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Yang pertama yaitu menurut sumber pengambilannya, yang kedua menurut waktu pengumpulannya, yang ketiga menurut sifatnya, dan yang keempat menurut tingkat pengukurannya atau skala data. Selanjutnya ada contoh aplikasi data dalam tabel, yaitu contoh tabel hasil lomba membaca puisi siswa. Data dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama nomor peserta yaitu data nominal, kelas yaitu data ordinal, nilai yaitu data interval, dan juara dan hadiah yaitu data rasio. Selanjutnya yaitu pengelompokan data menurut bentuknya. Yang pertama ada data kategorik, yaitu data yang berbentuk kategori atau golongan. Yang kedua data numerik, yaitu data berbentuk angka yang bisa dihitung atau diukur. Selanjutnya ada perlakuan data. Perlakuan data adalah cara memproses data untuk memperoleh hasil sesuai tujuan, seperti pengumpulan data, seperti observasi, kuesioner, dan wawancara. Yang kedua, pengolahan data, seperti editing, coding, dan tabulasi. Dan yang terakhir, penyajian data, yaitu seperti tabel dan grafik. Baik, saya Febilisa Andriani sebagai pemateri ketiga akan memaparkan materi analisis data dengan statistik. Yang pertama, ada pengertian analisis data. Analisis data adalah membandingkan dua nilai variabel untuk mengetahui selisih atau rasio. Menguraikan data menjadi bagian-bagian kecil untuk mengetahui komponen menonjol, serta memperkirakan pengaruh atau meramalkan suatu kejadian. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data ke dalam pola. Bogdan dan Taylor menyebutnya usaha formal menemukan tema dan hipotesis, sedangkan Moleong menyebut proses mengorganisasikan data hingga ditemukan tema dan hipotesis kerja. Selanjutnya yaitu tujuan analisis data. Analisis data bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian, memperlihatkan hubungan antar fenomena, memberikan jawaban terhadap hipotesis, serta menjadi bahan dalam membuat kesimpulan, implikasi, dan saran. Selanjutnya ada bentuk analisis data. Analisis kuantitatif menggunakan model matematika, statistik, dan ekonometrik. Hasilnya berupa angka-angka yang diinterpretasikan. Analisis kualitatif tidak menggunakan model tersebut, melainkan membaca tabel, grafik, atau angka yang tersedia, lalu memberikan uraian dan penafsiran. Selanjutnya adalah kelebihan statistik dalam analisis data. Statistik memungkinkan mendeskripsikan sesuatu secara eksak,
membantu bekerja dan berpikir lebih tepat, meringkas hasil penelitian dengan lebih ringkas, menarik kesimpulan umum, dan memungkinkan peramalan. Selanjutnya adalah hipotesis dalam analisis data. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian yang masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang baik harus menyatakan hubungan antar variabel sesuai fakta ilmiah, dapat diuji, sederhana, dan mampu menerangkan fakta. Bentuk hipotesis dapat berupa deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dalam uji hipotesis dikenal hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan dan hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh. Berikutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur untuk menerima atau menolak hipotesis. Langkah-langkahnya meliputi merumuskan hipotesis, menentukan taraf nyata, kriteria pengujian, melakukan uji statistik, dan membuat kesimpulan. Pengujian bisa berupa uji dua pihak, uji pihak kiri, atau uji pihak kanan dengan distribusi Z, T, Chi-square maupun F. Berikutnya adalah kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kesimpulan dalam pengujian hanya berupa penerimaan atau penolakan hipotesis, bukan membuktikan kebenarannya secara mutlak. Hal ini karena keputusan didasarkan pada sampel sehingga tetap ada kemungkinan kesalahan. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.